Kamu, kenal ayahku, ucap Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan curiga. Ayah, di sisi berlawanan, leluhur Tuoba tercengang, Anda jelas berasal dari ras manusia, tetapi senior itu berasal dari klan itu. Terlebih lagi, saya belum pernah mendengar bahwa senior itu memiliki orang kepercayaan. Ini, ucap leluhur Tuoba memandang Qin Chen dari atas ke bawah dengan keraguan di matanya. Mungkinkah Anda salah? Tidak, aku tidak pernah salah mengira kekuatan itu sebelumnya. Klan itu, gumam Qin Chen juga tercengang. Mungkinkah senior yang disebutkan oleh leluhur Tuoba bukanlah ayahnya? Begitu ide ini muncul di benaknya, Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia belum melepaskan kekuatan penghakiman ilahi sebelumnya, tetapi hanya mengaktifkannya secara diam-diam, sehingga leluhur Tuoba seharusnya tidak merasakan kekuatan penghakiman ilahi sama sekali. Dengan cara ini, senior yang disebutkan pihak lain mungkin bukan ayahnya, tapi orang lain. Senior mana yang Anda bicarakan? Ucap Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Perlu dicatat bahwa kekuatan yang dia aktifkan saat ini meliputi kekuatan kegelapan, kekuatan gelap Anluotian, kekuatan warisan luar angkasa dari alam rahasia Guiksu, kekuatan totem Dewa Kaisar, dan kekuatan aturan kematian. Di antara mereka, kekuatan kegelapan dan kekuatan Anluotian pasti itu bukan yang dimaksud, jika tidak, keluarga Tuoba tidak akan melawan Anyu Mansion selama bertahun-tahun, dan salah satu dari 3 kekuatan yang tersisa mungkin saja terjadi. Mungkinkah itu kekuatan aturan kematian? Gumam Qin Chen berpikir diam-diam. Bagaimanapun, leluhur Tuoba telah menyebutkan klan itu sebelumnya. Tentu saja pihak lain bukanlah ras manusia, dan Kaisar Netherworld berasal dari dunia bawah, jadi tentu saja dia tidak mungkin ras manusia. Hal ini sangat mungkin terjadi. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mengulurkan tangan kanannya, dan nafas kematian yang kuat keluar. Ini karena dia merasakan aturan kematian dari asal-usul Kaisar Netherworld. Ini, merasakan aura kematian yang begitu kuat, pupil leluhur Tuoba menyusut, dan dia mundur beberapa langkah, dengan ekspresi ngeri yang kuat di matanya. Ini adalah kekuatan asli dunia bawah. Siapa kamu? Kenapa kamu tidak hanya memiliki kekuatan senior itu di tubuhmu, tapi juga aura asli dunia bawah? Ini adalah kekuatan tertinggi dunia bawah, kamu bisa mengendalikannya. Kekuatan ini di seluruh dunia bawah, hanya ada segelintir dari mereka yang bisa melakukannya. Gumam leluhur Tuoba matanya penuh ketakutan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, dan kekuatan keteraturan yang tak terlihat keluar, langsung menutupi Qin Chen. Dalam sekejap, Qin Chen dan leluhur Tuoba berada di alam semesta independen dan langit berbintang, terisolasi dari dunia luar. Mata Qin Chen menyusut, dan dia mengangkat pedang karat misterius di tangannya lagi, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba berkumpul dari tubuhnya. Teman kecil, tolong jangan salah paham. Melihat tindakan Qin Chen, leluhur Tuoba berseru dan buru-buru mengangkat tangannya, saya tidak punya niat buruk. Alasan mengapa saya membawa Anda ke langit berbintang ini, itu hanya untuk kenyamanan komunikasi antara kamu dan aku, kamu tidak boleh memiliki kesalahpahaman. Letakkan pedangnya. Pedang tidak memiliki mata. Tidak apa-apa untuk memotongku, tapi jangan melukai dirimu sendiri. Qin Chen terdiam saat melihat leluhur Tuoba tampak ketakutan. Mengapa leluhur Tuoba ini menjadi begitu penakut dalam sekejap mata? Pada saat ini, Qin Chen juga memikirkan apa yang dikatakan pihak lain sebelumnya. Tampak jelas bahwa apa yang dirasakan leluhur Tuoba sebelumnya, jelas bukan kekuatan hukum kematian di tubuhnya. Apakah ini kekuatan aturan luar angkasa? Memikirkan hal ini, Qin Chen mengulurkan tangan kanannya lagi tanpa menunggu leluhur Tuoba berbicara. Konsepsi spasial yang mengerikan langsung berkembang. Dalam sekejap, kekosongan dalam jarak ribuan mil di sekitar Qin Chen mulai mendidih. Seluruh kekosongan terus berputar dan berfluktuasi, seolah-olah akan hancur. His, sumber ruang yang kuat, kekuatan ini benar-benar lebih unggul dariku. Bagaimana ini bisa diturunkan? Gumam leluhur Tuoba tampak kaget dan ngeri. Meskipun sumber ruang di Qin Chen tidak terlalu kuat karena budidaya Qin Chen, budidaya leluhur Tuoba masih dapat dengan mudah merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam sumber ini. Di sisi berlawanan, Qin Chen tercengang sekali lagi saat melihat ekspresi kaget dan ngeri dari leluhur Tuoba. Jika bukan aturan kematian atau asal-usul ruang angkasa,
Lalu apa itu? Mungkinkah itu totem kaisar ilahi? Saat ini, kekuatan yang paling kuat di dalam tubuhnya, selain dari penghakiman guntur ilahi, itu adalah kekuatan warisan luar angkasa dan kekuatan aturan kematian. Selain itu, ada juga kekuatan totem kaisar ilahi. Dua kekuatan warisan luar angkasa dan aturan kematian keduanya diwarisi dari alam rahasia Guiksu, dan totem kaisar ilahi hanya dikuasai oleh Qin Chen di alam semesta asli. Awalnya, Qin Chen berpikir bahwa kemungkinan totem kaisar ilahi sedikit lebih kecil, jadi dia merilisnya terlebih dahulu. Aturan kematian dan kekuatan warisan luar angkasa. Tanpa diduga, ternyata bukan keduanya. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah kekuatan totem kaisar ilahi. Segera, Qin Chen mengaktifkan teknik Kaisar Dewa Bintang 9. Dalam sekejap, aura totem kaisar ilahi yang luas mekar dari tubuh Qin Chen. Kekuatan totem kaisar ilahi ini mengelilingi langit berbintang, menyebabkan langit berbintang bergetar. Jika leluhur Tuoba berada di masa kejayaannya, alam semesta tertata yang terbentuk secara alami tidak akan takut dengan dampak kekuatan apapun, tetapi sekarang dia hanyalah jiwa yang tersisa, dan dunia tertata yang dipadatkan oleh nafas Qin Chen segera mulai berfluktuasi dengan hebat. Ya, inilah kekuatan ini. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba mata leluhur Tuoba menyusut. Teman kecilku, dari mana kamu mendapatkannya? Saya diajari oleh seorang senior secara kebetulan. Kenapa? Anda pernah melihatnya sebelumnya? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Ini memang sesuatu yang dia pelajari secara tidak sengaja dari orang kuat misterius di lautan virtual. Apa? Kebetulan, ucap leluhur Tuoba menggelengkan kepalanya dengan getir, di hadapan senior itu. Bagaimana kata kebetulan bisa ada di dunia ini? Belum lagi keberadaan seperti itu, meskipun dia adalah orang kuat di levelnya, tidak ada yang bisa mendapatkan kekuatan dan warisannya selama dia tidak mau, kecuali ada orang kuat jauh di atasnya yang mengambilnya secara paksa. Dan Qin Chen hanyalah tingkat transenden sekarang, dan tampaknya dia telah mengendalikan kekuatan ini selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa mendapatkannya secara tidak kebetulan. Memikirkan hal ini, leluhur Tuoba tiba-tiba menjadi pucat, dan rasa panik diam-diam menyebar dari hatinya. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda tahu asal-usul kekuatan ini?" Leluhur Tuoba tersenyum pahit, sebagai seorang junior, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk mengenal senior itu? Mendengar ini, Qin Chen tercengang, dan badai melonjak di dalam hatinya. Awalnya ia mengira leluhur Tuoba mengenal senior di lautan virtual, namun kini sepertinya leluhur Tuoba kurang terlihat di depan senior itu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Qin Chen memikirkan banyak hal dalam pikirannya. Senior di laut virtual alam semesta asli mungkin tidak sesederhana yang dia kira. Pada saat ini, melihat wajah Qin Chen yang tidak yakin, leluhur Tuoba tiba-tiba tertawa, "Hahaha, teman kecil, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah keturunan dari senior itu. Saat itu, aku juga menerima kebaikan senior itu, sayang sekali, ini benar-benar banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga, dan seluruh keluarga tidak lagi mengenal satu sama lain." Kata leluhur Tuoba menjelaskan. Ketika Qin Chen melihat ekspresi dan gerakan leluhur Tuoba, dia merasa seperti berada di cermin. Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Bantuan antara kamu dan senior itu." Sejujurnya, Qin Chen semakin penasaran dengan senior yang terikat di laut virtual itu. Sekarang dia akhirnya melihat seseorang yang dia kenal, dia tentu ingin mempelajari lebih banyak informasi dari leluhur Tuoba. Mendengar ini, leluhur Tuoba tiba-tiba menunjukkan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, seolah-olah dia sedang sembelit. "Ini apa? Tidak bisakah kamu mengatakannya?" Ucap Qin Chen mengerutkan kening. "Tidak, tentu saja tidak. Tidak ada yang tidak bisa kukatakan di depan teman kecilku." Melihat wajah Qin Chen menjadi gelap, leluhur Tuoba tiba-tiba berbicara dengan panik, "Ahem, teman kecil, kamu tidak tahu, Kaisar kuno berasal dari klan Dewa Kuno, yang merupakan kelompok etnis yang kuat di lautan alam semesta, dan senior Kaisar kuno sangat kejam saat itu, dan dia bahkan mencoba menyatukan lautan alam semesta, tetapi ditaklukkan oleh kekuatan semua ras di alam semesta. Saat itu, saya baru saja menerobos transenden tingkat ketiga. Sebagai salah satu orang kuat di laut alam semesta selatan, saya secara alami berpartisipasi dalam pertempuran itu. Akibatnya,
Banyak kekuatan termasuk saya bergabung dan gagal menjatuhkan klan Dewa Kuno, dan kami menderita banyak korban. Berbicara tentang ini, leluhur Tuoba terus-menerus ketakutan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan pertempuran itu. Saat itu, dia baru saja menembus transenden tingkat ketiga dan memimpin klan Tuoba untuk mendapatkan pijakan di Laut Alam Semesta Selatan. Dia pikir dia tak tertandingi dan tak terkalahkan. Namun, justru karena dia berhasil menembus transenden tingkat ketiga maka dia memahami tingkat atas sebenarnya dari laut kosmik ini dan berpartisipasi dalam pertempuran tahun itu. Para dewa kuno begitu kuat dan tak terkalahkan sehingga mereka tidak menunjukkan rasa takut menjadi lebih rendah dalam menghadapi pengepungan dan penindasan oleh kekuatan seluruh lautan kosmik. Dalam sekejap mata, sejumlah besar orang-orang kuat terjatuh. Di hadapan senior kaisar kuno yang memiliki transenden tingkat ketiga, dia bukanlah musuh tunggal. Dia adalah sosok yang menjulang tinggi yang benar-benar mengganggu lautan kosmik. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang leluhur yang telah berada di transenden tingkat ketiga selama bertahun-tahun, telah mengalami beberapa reinkarnasi, dan begitu terkenal di alam semesta, langsung dicabik-cabik oleh kaisar kuno, semudah merobek seekor ayam menjadi berkeping-keping. Leluhur meninggal, laut kosmik mendidih, dan aura asli yang terbentuk mengguncang langit sejauh ratusan juta mil. Namun, di hadapan senior kaisar kuno, dia tidak berarti seperti semut. Pada saat itu, dia menyadari bahwa hanya dengan melangkah ke transenden tingkat ketiga dia dapat benar-benar melihat kengerian lautan kosmik yang luas ini, yang dapat dianggap sebagai melangkah ke tingkat atas laut kosmik. Tapi itu hanya tingkat atas. Penguasa laut kosmik yang sebenarnya bukanlah orang-orang kuat dengan transenden tingkat ketiga yang terkenal di berbagai alam semesta dan terkenal di seluruh dunia, tetapi keluarga bangsawan kuno yang tersembunyi di kedalaman laut kosmik, mereka yang diam-diam menyebarkan tentakelnya ke alam semesta. Ada keberadaan yang menakutkan di setiap sudut Zuhai. Kekuatan-kekuatan ini terletak di tempat terlarang yang menakutkan di laut kosmik, yang merupakan tempat yang benar-benar menyedihkan. Dan dia berdiri di samping leluhur saat itu. Dia baru saja menembus transenden tingkat ketiga dan bahkan belum mengkonsolidasikan asal-usulnya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa senior kaisar kuno mencabik-cabik leluhur yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari dia dalam sekejap. Langit biru berlumuran darah dan jatuh seperti bintang. Aura teror meninggalkan gambaran yang tak terhapuskan di benaknya. Pada saat itu, senior kaisar kuno memandangnya dengan lembut. Hanya dengan satu pandangan, pikirannya menjadi kosong, dan dia bahkan merasa seperti sudah mati. Tidak lama kemudian dia sadar kembali dari perasaan itu, tetapi pada saat itu, senior kaisar kuno telah pergi bersama orang-orang kuat dari klan Dewa Kuno, mematahkan aliansi banyak kekuatan di laut kosmik dan berangkat dengan penuh gaya. Dia tahu bahwa pihak lain itu penuh belas kasihan, kalau tidak, dia tidak akan selamat. Dan dia akhirnya melewati malapetaka. Justru setelah mengalami pertempuran pada tahun itulah dia dapat dengan cepat mengkonsolidasikan akarnya dan membuat dirinya terkenal di laut kosmik selatan. Pada saat ini, bahkan ketika dia mengingat tahun itu, dia tidak akan pernah bisa melupakan momen mengejutkan itu. Sebelumnya, ketika dia merasakan kekuatan senior kaisar kuno dari Qin Chen lagi, dia hampir mati ketakutan. Karena dia tahu bahwa tidak peduli siapa pemuda di depannya yang berasal dari senior kaisar kuno, itu pasti bukan sesuatu yang bisa diprovokasi olehnya. Belum lagi dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa sekarang. Bahkan di masa jayanya, dia tidak akan berani menyerang Qin Chen. Dengan metode senior kaisar kuno, bagaimana mungkin dia tidak menyembunyikan tangan dari pemuda di depannya? Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Tuoba. Klan Dewa Kuno, Kaisar Kuno. Gumam Qin Chen. Meskipun leluhur Tuoba mengatakannya dengan jelas, Qin Chen samar-samar memahami betapa kuatnya pihak lain. Ini adalah pahlawan yang mencoba menyatukan alam semesta saat itu, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, gagasan seperti itu saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Apa yang terjadi dengan klan Dewa Kuno selanjutnya? Ucap Qin Chen bertanya. Leluhur Tuoba menggelengkan kepalanya, saat itu, saya tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran sebenarnya. Saya hanya tahu bahwa klan Dewa Kuno hampir menyapu lautan kosmik. Banyak kekuatan di laut kosmik bergabung dan gagal mengalahkan mereka. Jika tertangkap maka kedua belah pihak akan menderita kerugian.
Hingga suatu hari, klan Dewa Kuno tiba-tiba menghilang, dan Kaisar Kuno menghilang dari pandangan lautan kosmik. Ada desas-desus bahwa senior Kaisar Kuno menyerah dalam perjuangan untuk hegemoni dan memimpin klan Dewa Kuno untuk hidup mengasingkan diri di dunia untuk mengejar jalan tertinggi. Ada juga rumor bahwa apa yang dilakukan senior Kaisar Kuno menghancurkan yang asli tatanan laut kosmik dan menyebabkan kekacauan. Pusat kekuatan keluarga kuno ini dikirim bersama. Setelah pertempuran berdarah, mereka dikepung dan dibunuh di wilayah terlarang laut kosmik. Selain itu, ada rumor bahwa senior Kaisar Kuno dibunuh oleh pengaruh bos besar tertentu dan mundur dari laut kosmik yang tersembunyi. Hasil akhir ini, teman kecil, kamu seharusnya lebih tahu dariku. Kata leluhur Tuoba berkedip dan menatap Qin Chen. Qin Chen tercengang, dia tidak bisa mengatakan bahwa senior Kaisar Kuno yang disebutkan oleh leluhur Tuoba sekarang dipenjara di tempat terlarang di alam semesta asli bukan. Ini adalah bos besar yang melintasi lautan kosmik. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Dan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bisakah orang sebesar itu dipenjara? Jika Anda mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Kamu membawaku ke dunia ini, dan apakah kamu hanya ingin membicarakan ini? Kata Qin Chen dengan ringan. Leluhur Tuoba tertegun sejenak, dan berkata dengan cemas, teman kecil, saya tidak tahu dendam apa yang dimiliki klan Tuoba saya terhadap Anda. Jika memungkinkan, bisakah Anda melepaskan klan Tuoba saya? Ucap leluhur Tuoba dengan sungguh-sungguh. Melepaskan klanmu, ucap Qin Chen berkata dengan dingin, kamu bahkan tidak tahu konflik dan keluhan di antara kita, bagaimana menurutmu? Ekspresi leluhur Tuoba membeku. Memang benar, dia bahkan tidak mengetahui keluhannya saat ini. Pada saat ini, matanya berkedip beberapa kali dan dia menatap Qin Chen. Tiba-tiba dia menghela nafas. Dalam dunianya yang teratur, dia bisa merasakan bahwa Qin Chen di depannya hanyalah puncak transenden tingkat pertama. Di zaman kuno, dia hampir tidak akan memperhatikan tingkat transenden ini. Dia bisa menghancurkannya dengan menjentikkan jarinya, tapi sekarang, leluhur Tuoba terdiam. Dia tidak berani, bahkan jika dia mengetahui tingkat kultivasi Qin Chen, dia tidak berani mengambil tindakan, karena meskipun dia hanya meninggalkan isyarat kecil seperti Kaisar Kuno, dia bukanlah makhluk yang bisa dia lawan. Apalagi tidak mudah untuk bertemu dengan keturunan senior itu, jika kesempatan seperti itu disia-siakan, maka dia akan lebih buruk dari babi bodoh. Terkadang, krisis adalah sebuah peluang. Pada saat ini, leluhur Tuoba tiba-tiba mengambil keputusan dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dunia antara dia dan Qin Chen tiba-tiba hancur, dan keduanya tiba-tiba muncul kembali di dunia ini. Melihat dua orang yang tiba-tiba muncul, penguasa istana Anyu terbang dengan cepat, Tuan Muda Qin, apakah Anda baik-baik saja? Sisi, Qiansu dan yang lainnya juga terbang dengan cepat dan berada di sisi Qin Chen dalam sekejap, memperhatikan leluhur Tuoba dengan waspada. Leluhur, ucap Tuoba Xiongba buru-buru melangkah maju, memandang leluhurnya, dan memberi hormat, dengan keraguan di matanya. Dia mengira leluhurnya telah mengambil tindakan sebelumnya untuk membunuh Qin Chen, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Pada saat yang sama ketika Tuoba Xiongba datang ke leluhur Tuoba, anggota keluarga Tuoba lainnya juga dengan cepat berkumpul. Leluhur Tuoba memandang Tuoba Xiongba dan tiba-tiba berkata dengan dingin, berlututlah. Mendengar ini, Tuoba Xiongba terkejut. Leluhur, apa yang kamu katakan? Dia bertanya dengan ragu, apakah dia mendengarnya dengan benar? Aku bilang, berlututlah. Ucap leluhur Tuoba tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan tak kasat mata turun ke atas Tuoba Xiongba. Dalam sekejap, Tuoba Xiongba berlutut dengan keras, dan dengan kekuatan lututnya, kekosongan itu langsung hancur. Leluhur, aku, ucap Tuoba Xiongba tertegun sejenak. Leluhur Tuoba memandang orang kuat lainnya dari keluarga Tuoba, kalian semua juga berlutut. Orang-orang kuat lainnya tercengang. Kenapa? Apa kamu masih ingin aku mengatakannya lagi? Ucap leluhur Tuoba sedikit mengernyit, dan matanya perlahan menjadi dingin. Tiba-tiba, orang lain di sekitarnya buru-buru berlutut. Sobat kecil, walaupun saya tidak tahu dendam apa yang ada antara Anda dan keluarga Tuoba saya, mulai hari ini, keluarga Tuoba saya rela bersedia menyerah kepada Anda, menjadi tangan kanan Anda, dan bekerja untuk Anda.
Saya harap Anda bisa memaafkan keluarga Tuoba saya. Ucap leluhur Tuoba maju 2 langkah dan memberi hormat pada Qin Chen dengan hormat. Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh tempat menjadi sunyi, dan semua orang tertegun sejenak. Ini, apa yang terjadi? Leluhur keluarga Tuoba yang bermartabat, yang pernah menjadi ahli transenden tingkat ketiga, sebenarnya memberikan penghormatan yang begitu besar kepada Qin Chen. Ini hanyalah sebuah fantasi. Leluhur, ucap Tuoba Xiongba tiba-tiba menatap leluhur Tuoba dan berkata dengan marah, mengapa? Dia tidak mengerti bahwa Qin Chen telah membunuh begitu banyak master dari keluarga Tuoba, tetapi leluhurnya sebenarnya ingin mereka menyerah kepada anak itu, dan dia tidak puas. Belum lagi dia, bahkan Qin Chen tercengang saat ini. Operasi keren leluhur Tuoba ini benar-benar mengejutkannya. Ingin keluarga Tuoba menyerah padaku. Gumam Qin Chen, pupilnya sedikit menyipit saat dia memikirkan kemungkinan ini. Mendengar raungan Tuoba Xiongba, leluhur Tuoba tiba-tiba menundukkan kepalanya, matanya sangat dingin, dia mengangkat tangannya dan dengan keras, dia segera mengambil Tuoba Xiongba di tangannya. Tangan kanannya langsung meraih tenggorokan Tuoba Xiongba dan menatap Tuoba Xiongba, apakah kamu ingin tidak menaati leluhurmu? Tuoba Xiongba tidak menyerah, menatap mata leluhur Tuoba dan berkata dengan suara yang dalam, leluhur, aku tidak bermaksud demikian, tapi keluarga Tuoba kita dulunya adalah kekuatan paling kuat di Laut Kosmik Selatan, tapi sekarang, statusnya telah berkurang menjadi peringkat ke-10 di Laut Kosmik Selatan ini. Domain Bintang 3 sedang memperjuangkan hegemoni, dan Anda, leluhur, ada di sini, tetapi sekarang Anda harus tunduk pada anak seperti itu, mengapa? Mengapa? Dia tidak yakin dan tidak mau menyerah. Mata leluhur Tuoba perlahan tertutup. Mengapa? Dia tidak akan pernah melupakan betapa kuatnya senior kaisar kuno. Hanya pada tingkat manakah dia akhirnya memahami betapa sulitnya untuk benar-benar bangkit di lautan kosmik yang luas dan tak berujung ini. Dia tidak marah, tapi menatap Tuoba Xiongba dengan dingin. Kamu adalah patriark Tuoba saya saat ini. Tahukah kamu apa yang diandalkan keluarga Tuoba saat ini untuk mendapatkan pijakan di lautan kosmik? Tuoba Xiongba tercengang. Apakah menurutmu itu cukup hanya karena kamu menaklukkan Anyu Mansion ini? Ucap leluhur Tuoba menghela nafas, tidak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke galaksi tak berujung, jangan bilang bahwa kamu telah menaklukkan Anyu Mansion ini. Meski kamu telah menembus transenden tingkat ketiga, apakah itu berguna? Hanya ketika kamu benar-benar menginjakkan kaki di tingkat teratas laut kosmik, kamu akan memahami bahwa kelompok etnis yang baru dipromosikan. Jika ingin mendapatkan pijakan di lautan kosmik ini, kekuatan hanyalah salah satu aspeknya, dan aspek terpenting adalah latar belakang. Pada saat ini, kata-kata leluhur Tuoba bergema di seluruh Anyu Mansion dan memasuki pikiran semua orang. Tanpa latar belakang, bahkan jika Anda telah mencapai transenden tingkat ketiga dan memperoleh pijakan di Laut Kosmik Selatan, apa gunanya? Leluhur Tuoba mencibir, gelombang apapun dapat menghancurkan Anda dan mengembalikan Anda ke ketiadaan. Pada saat ini, leluhur Tuoba teringat betapa energiknya dia saat itu, namun pada akhirnya, dia tetap jatuh ke tangan musuh. Mengapa? Bukan karena dia tidak punya latar belakang. Jika dia adalah bawahan kekuatan kuno di Laut Kosmik, apakah dia akan tetap mati begitu saja? Tapi sekarang, ada peluang seperti itu di hadapannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Begitu leluhur Tuoba mengangkat tangannya, tubuh Tuoba Xiongba langsung bergetar, dan bekas retakan tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika kamu ingin mati, jangan khawatir, saya tidak keberatan berganti pemimpin klan lain, kata leluhur Tuoba dengan tenang. Semua orang terkejut. Mengapa klan Tuoba menyerah kepada Qin Chen? Leluhur Tuoba ini sebenarnya ingin membunuh Tuoba Xiongba yang kini menjadi pemimpin klan dari klan Tuoba miliknya. Namun bagi leluhur Tuoba, dia tidak peduli. Yang dia butuhkan hanyalah keturunan klan Tuoba yang diturunkan. Dengan seseorang seperti Qin Chen, apakah penting siapa yang menjadi pemimpin klan? Leluhur, saya bersedia, dan murid saya bersedia. Merasakan niat membunuh pada leluhur Tuoba, Tuoba Xiongba tiba-tiba panik dan buru-buru berteriak. Ia dapat merasakan bahwa leluhurnya bersungguh-sungguh, selama ia mempunyai pikiran pembangkangan sedikit saja, leluhurnya pasti akan langsung membunuhnya.